Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Ustazah Elva belajar bersama matematika tema 3C, subtema 3 dan 4 tentang pengukuran berat dan waktu. Tujuan pembelajaran adalah 1. Mengenal nama alat ukur berat dan waktu. 2. Mengenal nama satuan berat dan waktu. 3. Menghitung satuan berat dan waktu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran berat. Dalam mengukur berat, kita menggunakan timbangan. Hari ini Ustazah akan mengenalkan nama-nama timbangan, yaitu timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan. Timbangan duduk digunakan untuk menimbang buah-buahan, terigu, dan lain-lain. Timbangan meja digunakan untuk menimbang telur, gula, dan lain-lain. Timbangan neraca dua lengan digunakan untuk menimbang cincin, kalung, dan lain-lain. Timbangan duduk. Pada timbangan duduk yang perlu teman-teman ketahui bahwa angka warna merah disebut kilogram, angka warna hitam disebut gram. Jarum pada timbangan menunjukkan berat benda yang ditimbang. Nah, teman-teman, perlu diingat ya, sebelum teman-teman menimbang suatu benda pada timbangan duduk, terlebih dahulu teman-teman harus memastikan bahwa jarum menunjukkan angka 0. Teman-teman, di sini ada gambar apel yang ditimbang dengan menggunakan timbangan duduk. Berat buah apel tersebut menunjukkan angka 1. Jadi, berat apel 1 kg sama dengan 1000 gram. Tangga satuan berat. Kg disebut kilogram, Hg disebut hektogram, dak disebut dekagram, G disebut gram, Dg disebut desigram, Cg disebut sentigram, Mg disebut miligram. Turun tangga dikali 10. Naik tangga dibagi 10. Contoh 1. Satu karung beras memiliki massa 5 kg sama dengan titik-titik gram. Dari kilogram turun satu langkah ke hektogram dikali 10. Dari hektogram turun 2 langkah ke dekagram dikali 10. Dari dekagram turun 3 langkah ke gram dikali 10. Caranya 5 dikali 10 dikali 10 dikali 10 gram sama dengan 5 dikali. Karena turunnya 3 langkah, maka nilainya adalah 1000 gram. Sama dengan 5 dikali 1000 hasilnya adalah 5000 gram. Jadi 5 kg sama dengan 5000 gram. Selanjutnya contoh yang kedua. Sepotong daging memiliki massa 2000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Dari gram naik 1 langkah ke dekagram dibagi 10. Dari dekagram naik 2 langkah ke hektogram dibagi 10. Dari hektogram naik 3 langkah ke kilogram dibagi 10.
Caranya 2000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 kilogram sama dengan 2000 dibagi. Karena naiknya 3 langkah, maka nilainya adalah 1000 kilogram. Jadi 2000 dibagi 1000 hasilnya adalah 2 kilogram. Jadi 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Nah, teman-teman, agar lebih hafal urutan satuan berat, kita nyanyikan dahulu ya tangga satuan berat. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Turun 1 dikali 10, naik 1 dibagi 10. Inilah nama satuan berat. Turun 1 dikali 10, naik 1 dibagi 10. Inilah nama satuan berat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran waktu. Dalam pengukuran waktu, kita menggunakan alat ukur berupa jam. Pada jam terdapat 2 jarum, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Perlu teman-teman ketahui bahwa jarum pendek berwarna hitam menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang berwarna merah menunjukkan menit. Penulisan jam. Jarum pendek menunjukkan angka 1, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Penulisan jamnya adalah pukul 01.00 atau pukul 1 pagi. Jarum pendek menunjukkan angka 12 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Penulisan jamnya adalah pukul 12.00 atau pukul 12 siang. Jarum pendek menunjukkan angka 1 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Penulisan jamnya adalah pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Jarum pendek menunjukkan angka 12 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Penulisan jamnya adalah pukul 24.00 atau pukul 12 malam. Cara menghitung menit. Nah, teman-teman, untuk menghitung menit, terlebih dahulu kita menghitung mulai dari angka 12. Dari angka 12 ke angka 1, nilainya adalah 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2, nilainya adalah 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 3 ke angka 4 nilainya 5 menit. Dari angka 4 ke angka 5 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 5 ke angka 6 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 6 ke angka 7 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 7 ke angka 8 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 8 ke angka 9 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 9 ke angka 10 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 10 ke angka 11 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 11 ke angka 12 nilainya adalah 5 menit. Jadi setiap melangkah ke angka setelahnya nilainya adalah 5 menit. Nah, teman-teman perlu kalian ingat ya. Contoh,
Jarum pendek menunjukkan angka 9, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 2. Penulisan jam dan menitnya adalah pukul 09. Sedangkan untuk menitnya kita hitung mulai dari angka 12. Dari angka 12 ke angka 1 nilainya 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 nilainya adalah 5 menit. Penulisan menitnya adalah 5 menit ditambah 5 menit, hasilnya adalah 10 menit. Jadi penulisan jamnya adalah pukul 09.10 menit. Jarum pendek berada di antara angka 10 dan 11, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 7. Penulisan jam dan menitnya adalah pukul 10, sedangkan untuk menitnya kita hitung mulai dari angka 12. Dari angka 12 ke angka 1 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 3 ke angka 4 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 4 ke angka 5 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 5 ke angka 6 nilainya adalah 5 menit. Dari angka 6 ke angka 7 nilainya adalah 5 menit. Penulisan menitnya adalah 5 menit ditambah 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 5 menit, hasilnya adalah 35 menit. Jadi penulisan jamnya adalah pukul 10.35 menit. Jarum pendek menunjukkan angka 2, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 9. Penulisan jam dan menitnya adalah pukul 14 atau pukul 2 siang. Sedangkan untuk menitnya kita hitung mulai dari angka 12. Dari angka 12 ke angka 1 nilainya 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 nilainya 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 nilainya 5 menit. Dari angka 3 ke angka 4 nilainya 5 menit. Dari angka 4 ke angka 5 nilainya 5 menit. Dari angka 5 ke angka 6 nilainya 5 menit. Dari angka 6 ke angka 7 nilainya 5 menit. Dari angka 7 ke angka 8 nilainya 5 menit. Dari angka 8 ke angka 9 nilainya 5 menit. Penulisan menitnya adalah 5 menit ditambah 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 5 menit, hasilnya adalah 45 menit. Jadi penulisan jamnya adalah pukul 14.45 menit atau pukul 02.45 menit di siang hari. Selanjutnya, Atikah mulai belajar pukul 08.00 dan selesai belajar pukul 09.00. Berapa lamakah Atikah belajar? Nah, teman-teman, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan jam. Mulainya belajar Atikah adalah jam 8. Pada jam kita tunjukkan jarum pendek di angka 8. Sedangkan menitnya adalah 00, pada jam ditunjukkan ke angka 12. Kemudian selesai belajar pada pukul 9. Ditunjukkan pada jam, jarum pendeknya di angka 9. Kemudian 00 untuk menitnya ditunjukkan ke angka 12. Nah, teman-teman, dari jam 8 sampai jam 9 jaraknya adalah 1 jam. Jadi, lamanya Atikah belajar adalah 1 jam. Jawabannya adalah 1 jam. Selanjutnya,
Ahmad mulai mandi pagi pukul 06.00 dan selesai mandi pukul 06.15. Berapa lamakah Ahmad mandi? Nah, teman-teman, kita gunakan jam ya untuk menjawabnya. Ahmad mulai mandi pada pukul 6. Kita tunjukkan jarum pendeknya ke angka 6. Dan menitnya 00, yaitu di angka 12. Kemudian Ahmad selesai mandi pada pukul 6. Kita tunjukkan jarum pendeknya di angka 6 dan 15 menit. Nah, teman-teman, untuk menghitung menitnya, kita hitung mulai dari angka 12 ke angka 1, nilainya 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2, nilainya adalah 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3, nilainya adalah 5 menit. Berarti 5 menit ditambah 5 menit ditambah 5 menit, hasilnya adalah 15 menit. Nah, 15 menit itu jatuh di angka 3. Nah, jadi teman-teman, berapa lamakah Ahmad mandi? Nah, Ahmad mandi berarti jawabannya adalah 5 menit ditambah 5 menit ditambah 5 menit sama dengan 15. Jadi lamanya Ahmad mandi adalah 15 menit. Alhamdulillah, kita sudah selesai bersama belajar mengenai pengukuran berat dan waktu. Setelah ini, teman-teman bisa belajar kembali bersama ayah dan bunda di rumah. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.